berarti Mbak di sana ngekos ya? Berarti udah beberapa lama tadi Jogja kalau boleh tahu? Kalau udah semester ini kok, sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Berarti itu ya mulai merangkai metode penelitian untuk skripsi ya Mbak. Gimana sih Mbak rasanya udah semester tua mau tingkat akhir gitu? Apakah Mbak juga punya kesibukan seperti kerja sampingan atau apa gitu Mbak, salah apa gitu Mbak? Sebenarnya saya tambah berpikiran, tambah kesibukannya lebih intens ya, karena di sisi lain saya belajar, saya juga enggak sih dituntut ya, tapi lebih ke memanfaatkan waktu luang saya buat kerja, karena saya kan butuh uang satu tambahan tentunya kan ya, melulu saya minta terus gitu loh. Berarti Mbak ini inisiatif tidak untuk ingin memberatkan orang tua gitu ya Mbak, karena Mbak tuh udah cukup umur, jadi Mbak tuh harus melatih diri agar bisa ke depan lebih baik dengan cara bekerja sampingan sebagai itu ya Mbak. Misalnya Mbak apa dulu ya Mbak, saya lupa. Sebenarnya itu saya cuma karyawan aja sih, kayak tenaga kerja aja, cuma lebih santai sih kerjanya, gak yang berat-berat banget, tapi lumayan buat uang saku. Cuma di sisi lain saya juga harus bagi waktu juga kan, saya ada kadang kuliah, terus yang ini ada kerjaan gitu kan. Jadi seperti part time gitu ya Mbak. Ya, kayak misalkan Mbak Lulu ini jam paginya untuk kuliah, jam malamnya untuk kerja gitu, dibagi-bagi gitu ya Mbak. Itu sebenarnya susah nggak sih Mbak mengatur waktunya gitu? Nah itu sebenarnya permasalahan saya sih. Saya terkadang menyempatkan kuliah saya buat kerja saya gitu, karena gimana ya, mikirnya kuliah mah besok bisa ngejar gitu bahasan materinya, tapi kalau kerja kan, kalau saya kerja ya saya dapat uang gitu kan, kayak lebih semangat aja gitu ya Mbak. Kalau misalnya Mbak tuh kayak antar-antar juga bisa kalau dari beberapa kan, padahal kan kita harus memprioritaskan kuliah kita agar kita cepat lulus dan bisa membahagiakan orang tua atau menjadi orang yang sukses. Di sisi lain, adakah latar belakang Mbak yang ingin Mbak ceritakan kayak kesusahan dalam melakukan pekerjaan atau di sambil kuliah gitu? ya karena ini udah semester serius ya, saya mungkin sebenarnya mengurangi ya, nggak terlalu intens buat part time, tapi saya tetap aja kok kayak 1 minggu 2 kali itu pasti ada kerjaan, pasti disempetin gitu ya Mbak, walaupun nggak kayak dulu full gitu ya, setiap hari tuh pulang kuliah langsung kerja. Berarti sekarang Mbak Lulu tuh karyawan yang biasa, cuma ya 2 kali dalam seminggu itu 2 kali gitu ya Mbak. Mbak pernah nggak sih mendapat IPK rendah atau nilai ujiannya rendah gitu Mbak selama Mbak menyepelekan waktu Mbak gitu selama di kuliahan? sebenarnya sih buat IPK nilai-nilai alhamdulillah masih di atas rata-rata sih ya, cuma saya sendiri sih yang kayak udah semester tua kok, ibaratnya teori-teori yang saya pahami kok belum ada gitu loh, jadi yang dihasilkannya saya dapat dalam belajar itu belum memuaskan gitu ya, belum nyatu dalam otak kita gitu ya Mbak, cuma teori-teori aja belum masuk ke pikiran kita gitu ya. Cuma kita tuh kayak pertamanya tuh kayak baca udah lupa gitu kan ya Mbak, karena Mbak juga di sisi lain kerja part time kan, jadi waktu untuk belajar, waktu untuk kerja itu agak susah ya Mbak. Terus kadang Mbak kalau misalnya Mbak pulang kerja itu Mbak langsung belajar di perkuliahan yang tadi pagi, atau Mbak tuh langsung tidur atau istirahat atau gimana? kerja kan pulang itu jam 4 ya, 4 sore, misal kalau lembur bisa sampai maghrib, tergantung sih, kalau ada tugas saya nyicil dulu sebenarnya, kalau nggak ada ya udah, karena udah capek itu tuh, karena emang udah capek banget ya kan, tenaga mah nggak bisa diforsir terus gitu, apalagi kadang kalau sebenarnya ke badan, kayak badan saya kadang jadi telat makan,
jadinya setelah muda pusing kadang, tapi ya nggak apa-apa sih, bisa nikmatin gitu. Ya karena itu udah kebutuhan kita sebagai mahasiswa ya, karena kebutuhan itu banyak, bukan cuma dari materi atau dari gimana gitu ya Mbak. Kalau boleh saya tahu, Mbak itu punya masalah lain nggak selain pekerjaan, atau Mbak misalnya punya pacar gitu atau gimana? Apakah Mbak sering berantem karena sama-sama sudah bagi waktu, atau Mbak sama pacar Mbak tuh kayak lebih saling mengerti gitu? Alhamdulillah sih saya punya teman ya yang lancar gitu, yang memahami sih keadaan saya ya. Kalau sebenarnya saya harus jelasin dulu keadaan saya gimana, dia pun ngertiin kok, ngertiin gimana. Malah terkadang dia yang bantu saya dari segi nasihatin, kalau ada rezeki juga saling bagi gitu. Jadi alhamdulillah gak yang nyusahin. Berarti Mbak sama pacar Mbak tuh sama-sama partner kerja gitu ya. Jadi mungkin pacarnya Mbak itu, masnya tuh kayak udah tahu capeknya kerja, capeknya kuliah, jadi sama-sama mengerti, sama-sama saling support gitu ya Mbak. Ya sebenarnya bagus sih Mbak kalau misalkan kita tuh sebagai pasangan relationship dalam ya kata-kata gaul dalam sekarang gitu kan. Terkadang kita tuh sebagai pasangan tuh pasti banyak berantemnya ya, tapi kalau misalkan pacar kita sama-sama saling ngerti, kita jadi semangat kerja nggak sih Mbak, jadi semangat kuliah, kita tuh jadi mempunyai jiwa-jiwa semangat dalam hidup kita gitu Mbak. Kalau misalkan Mbak Lulu punya pacar yang tidak mengerti Mbak Lulu, kan pasti Mbak Lulu juga stres kan, nggak mungkin Mbak Lulu tuh kayak berteman sama orang yang tapi ya posesif atau gimana, kayak menuntut Mbak Lulu itu harus selalu ada waktu buat pacarnya Mbak Lulu gitu. Alhamdulillah jadi ketemu yang sama-sama dewasa pikirannya, ngerti keadaan latar belakang bahkan satu keluarga, jadi udah lebih gampang sih. Nggak terlalu yang kayak apa-apa dikekang, apa-apa harus ini harus itu, tapi lebih ke cerita dulu, yang penting cerita dulu, kasih tahu gitu. Intinya masalahnya tuh apa gitu ya Mbak. Jadi kita tuh kayak harus saling jujur, saling percaya. Kalau misalkan ada hal-hal apa, jadi kita tuh sama-sama mengerti perasaan pasangan masing-masing gitu ya Mbak. Selain kesibukannya Mbak Farah, selain kerja sama part time itu, Mbak ada nggak sih kendala dalam kuliah yang apa sih namanya, kendala untuk berpikir gitu loh Mbak? Apakah dicampur-campur pikirannya antara pikiran kerja part time dan dan perkuliahannya Mbak sendiri gitu Mbak? Terkadang kalau mungkin lagi stres ya, apalagi pikiran banyak, saya ini orang yang berpikir loh, jadi sebenarnya nggak perlu dipikirin, tapi ketika ada satu permasalahan saya langsung nggak fokus. Berarti Mbak tuh gampang cemas ya? Cemas itu dadakan, kalau misalkan udah mepet deadline Mbak harus itu kayak panik cemas gitu ya. Jadi apalagi kan sekarang harus materi-materi yang udah sampai ke proposal sama skripsi. Nah itu saya juga harus punya waktu yang benar-benar fokus loh, gak boleh stres gitu. Kalau itu malah saya yang menghancurin pendidikan saya sendiri, ngancurin karirnya Mbak dan ngancurin pekerjaan Mbak sendiri gitu ya. Pasti ada lah ya Mbak kesulitan Mbak untuk membagi-bagi waktu. Terus juga kita sebagai perempuan tuh kayak gampang capek, gampang emosinya naik turun. Apalagi kalau kita lagi masa-masa PMS gitu ya Mbak, pasti kan tuh moodnya berantakan banget nggak sih? Kalau Mbak Lulu sendiri tuh moodnya bagaimana kalau boleh tahu? sebenarnya sih cuma lebih kepikiran sama kayak ada kendala apa, satu kendala aja udah bikin saya berantakan gitu. Intinya jangan memancing-mancing emosi ya Mbak, kalau sama perempuan lagi PMS gitu ya. Kadang orang yang di sekitar kita tuh bisa disalahkan juga nggak sih? Ya betul. Padahal dia nggak salah apa-apa, cuma karena kita lagi banyak pikiran, banyak stres atau masalah, jadi itu kayak kebawa emosi kita gitu. Apakah pengalaman kita sudah cukup membawa kepercayaan dari Mbak Lulu sendiri? Saya lebih santai, lebih enjoy dalam perkenalan
mudah nggak bercerita sama saya gitu, kayak Mbak tuh nyaman sama saya atau saya tuh kurang mempercayai omongan saya atau gimana gitu Mbak? Saya percaya kok ibaratnya saya datang ke sini, saya mau didengarkan. Baik, untuk pertemuan kali ini kita skip dulu ya Mbak. Kita bisa bertemu di lain hari atau beberapa minggu yang datang. Nanti Mbak Lulu bisa kontak saya melalui WA atau melalui Instagram ya Mbak. Mbak Lulu itu WA-nya yang namanya Lulu sih ya kan? Iya, betul. Yang namanya cuma dua kan, dua kata. Soalnya klien saya tuh banyak Mbak yang namanya Lulu, jadi itu saya bingung. Saya tuh mau memastikan Mbak dulu namanya Lulusnya atau bukan gitu. Baik, cukup ya Mbak untuk pertemuan kali ini. Kita cukupkan dulu ya Mbak. Nanti kalau Mbak mau kontak saya lagi, ingin ketemu saya lagi, bisa atur waktu aja ya Mbak, atur jadwal. Ketika saya sudah waktu luang atau Mbak juga mau punya waktu luang, saya sih santai-santai aja Mbak. Yang penting Mbak nyaman sama saya, Mbak tuh apa ya, enak, enjoy cerita sama saya gitu. Iya Mbak, terima kasih banyak atas pencerahannya. Saya senang dengarkan. Saya lebih enjoy dalam menghadapi permasalahan. Oke, kita akhiri ya Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.